Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Info Mas Agung. Teman-teman, sore ini Sabtu tanggal 5 Juli 2025 kita melakukan perjalanan dari Yogyakarta dan mengulangi perjalanan kita beberapa waktu yang lalu yang bisa dibilang gagal karena hujan deras ke ekowisata Kalitalang Klaten, lereng Merapi. Seperti biasa, kita mulai perjalanan dari sini, dari Jalan Wonosari. Kalau lurus itu ke Gunung Kidul. Belakang saya itu kota, tinggal lurus terus itu kota. Jadi kalau mencari jalan ini gampang, tinggal ke arah Jalan Wonosari nanti ketemu. Kita ke arah kiri, ke arah Prambanan. Oke, kita gas. Teman-teman, kenapa kita ke Kalitalang lagi? Karena janjian sama kawan. Kawan saya ada yang ke sana, kemudian saya gabut, terus ya wes ikut aja ke sana. Jadi persiapannya ya cuman tadi siang aja. Tadi siang kita persiapan, kemudian berangkat. Bismillah, semoga diberi keselamatan sampai pulang lagi. Amin ya robbal alamin. Nggak tahu ini teman saya udah berangkat dari kota sekitar ya mungkin 15 menit yang lalu. 15 menit yang lalu, mungkin sekarang ya sudah di sekitar sini mungkin. Belum kontak lagi. Nanti di Prambanan saya coba kontak posisinya di mana. Tidak masalah, kita itu yang penting menikmati perjalanan bareng-bareng bagus, sendiri juga bagus. Nanti kalau di Prambanan dia udah jalan, kita langsung ke lokasi dan ketemu di lokasi. Gitu. Ke Kalitalang beberapa waktu yang lalu hujan deras. Hari ini semoga cuaca mendukung, jadi bisa melaporkan kondisi jalan ke teman-teman sekalian. Dan sering ada pertanyaan kenapa kurang lengkap di lokasi wisatanya, informasi di lokasi wisatanya. Oke, besok kapan-kapan kita lengkapi ya teman-teman. Cuman karena memang saya pinginnya baru ngevlog di jalan saja, melaporkan kondisi jalan, melihat situasi jalan saja. Tapi terima kasih masukannya, besok kita buat yang komplit. Nanti kita buat 2 episode juga boleh, yang di jalan sama yang di lokasi. Dan lagi ada masukan lagi dari kawan-kawan, jangan terlalu lama mas, mungkin 10, 15, 20 menit aja ya, gampang nanti kita persingkat, bisa kita cut yang bagian yang mungkin biasa-biasa saja. Jadi teman-teman yang ingin memberikan masukan, karena saya ini pemula dan bisa dibilang terlambat untuk mendokumentasikan dan memberikan informasi tentang perjalanan. Jadi ya harap maklum ya teman-teman. Karena sebenarnya hobi jalan-jalan ini, hobi jalan pakai motor ini sebenarnya sudah saya lakukan teman-teman. Hobi camping, terus ya ke suatu tempat yang dulu belum viral, sekarang viral itu sudah saya lakukan. Itu kalau tidak salah ingat itu sejak anak pertama umur berapa, 2 tahun apa 1 tahun itu sudah saya jalan. Tetapi ya itu tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, kemudian kok ada inspirasi untuk meniru, boleh ya meniru teman-teman yang jalan, didokumentasikan kemudian diinformasikan lewat YouTube, kami ikuti aja itu. Kalau dulu saya sering jalan itu sama istri, sama anak, ya saya sering camping sejak zamannya apa,
eh, si Kunir Sembungan itu dari anak Samur Blau itu mungkin saya sudah 4-5 kali ya Sembungan itu. Bromo Punduk Setumbu waktu masih nggak dikenal, belum dikenal. Sepanjang pantai Gunung Kidul itu insya Allah satu persatu sudah saya tiduri, tak turoni sama istri. Mana lagi ya? Ya sampai Pangandaran, Pacitan, yang jelas belum keluar Jawa. Keluar Jawa baru kemarin aja, sendiri 12 hari. Ini kondisi jalan tidak kami laporkan secara detail karena sering kita lalui ya. Ini jalan Piungan Prambanan, lurus Prambanan, belakang itu Piungan. Hari ini Sabtu, weekend dan liburan, jadi jalannya ini tergolong rame teman-teman. Harus hati-hati, tidak perlu banter-banter. Yang penting itu ya, perjalanan itu kita nikmati ya, kita santai. Sering di grup-grup itu, grup-grup touring itu sering pada apa istilahnya, cuman jaraknya di bawah 100 km aja kok dibilang touring. Touring itu kalau jauh begini wis toh tenang wae toh, wis touring riding apa sih, penting kita numpak motor ya toh, terus menikmati perjalanan ya toh. Nek ana ngelih madang, nek ana jajanan enak ya jajan, ngelak ya ngombe, ndelok suasana ya toh, ambil pelajaran dari sebuah perjalanan. Wah itulah touring, kita gitu aja ya, daripada perjalanan ya, kita lagi ya aman insyaallah, daripada perjalanan jauh nih ke susu ditarget sampai sana harus jam sekian, sampai sini harus jam sekian, wes toh kesel malah ya. Ya sing kira enak ya, melaku sekitar 70 ya. Kalau pas ada suasananya bagus ya 50, sepi banget ya 70-80 boleh gitu. Tapi yang jelas kalau perjalanan naik motor begini ya, kok kesel lereng ngantuk turu wes. Simple. Ayo kerjaan ngono Mas Agung. Ayo wis ngono iki wae. Ya ini Jalan Piungan Prambanan kilometer 7 teman-teman. Kilometer 7 dan kota Jogja itu sebelah barat sana, sekitar 20 kilo dari sini. Itu saat ini baru banyak dipadati wisatawan pada liburan sekolah. Contohnya depan ini platnya H, depannya lagi platnya apa ini, B, ya kan? Jadi banyak buat luar kota di sini. Di Jogja pada liburan, nggak apa-apa, bagus, silahkan datang semua ke Yogyakarta. Oh iya, kemarin minggu yang lalu kami melakukan perjalanan touring dari Jogja, Cilacap, Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, terus balik ke Jogja lagi teman-teman. 2 malam 3 hari saya perjalanan, tapi nggak saya dokumentasikan. Nah itu satu kelemahan saya. Banyak perjalanan seru yang tidak terdokumentasikan. Iya, kemarin saya ke Cilacap, itu nginep 1 malam sama keluarga, tapi nginep 1 malam, terus ke alun-alunnya, ke Purwokerto, terus Banjarnegara, Wonosobo, kulineran, balik ke Jogja. 3 hari 2 malam saya nginep. Ini ada jalan tembus ya teman-teman. Ini ke kiri itu jalan tembus menuju Kalasan. Jadi kalau mau ke Yogyakarta kota lewatnya sini tidak perlu lurus. Nah, lurus nanti agak jauh. Sampai bisa lewat sini aja. Dapat nanti ke Kalasan. Teman-teman, ini ke kanan itu pernah kita liput juga, itu sampai ke Tebing Berji, Candi Ijo dan
Obelik Hill. Lewatnya sini ya teman-teman. Nah, jalannya kecil dan baru ada perbaikan jalan. Ya, remuk jalan ini. Ini mungkin KM 9 mungkin. Kalau di Prambanannya itu udah KM 10 11. Teman-teman, besok kalau jalan ini sudah jadi, jalan kanan jalan ini ada jalan baru, tapi sekarang belum jadi, tidak tahu. Besok kita telusuri hari Minggu, insya Allah kalau ada waktu sana wis. Jadi kalau sampean dari arah utara Sleman, keluar jalan tol Prambanan, masuk ke Boko ini, kalau mau ke Wonosari Gunung Kidul, tinggal belok kiri itu jalannya halus gitu. Jalannya segede ini, lebih gede lagi. Jalannya lebih gede lagi dari ini dan pemandangannya mantap. Orang touring mesti suka lewat situ, tak jamin. Teman-teman kalau pernah dengar Istana Ratu Boko, nah itu ada pelangnya Ratu Boko kanan jalan. Jadi kanan ini bukit ini, di atasnya ada bekas-bekas kerajaan Ratu Boko. Nah itu kelihatan deh. Nah itu kerajaan Ratu Boko, itu tempat wisata. Memang di Jogja ini jalan tempat wisata, jalan sedikit tempat wisata teman-teman. Nah itu Prabu Boko. Lapor teman-temanku, kita sudah sampai di Prambanan. Depan itu pertigaan Prambanan. Nanti tinggal belok kanan sedikit, kemudian ke kiri terus lurus sampai habis jalan raya. Nah, sampailah situ. Ya, nanti di depan situ, macet. Saya rencananya di depan situ mau menghubungi kawan, tapi kok jalannya rame banget. Coba aku kontak dulu nih. Wih, luar biasa ini Jogja. Kalau pas liburan, bayuh. Ya kayak gini, Jogja kalau liburan kayak gini. Ini belum di kotanya ya teman-teman. Ini jalan Jogja Solo. Tepatnya Prambanan, dan sepertinya kita tidak mungkin buat nunggu kawan di sini. Saya coba cari tempat yang aman dulu, terus saya telepon. Ya seperti ini kondisi jalan Jogja Solo, tepatnya di Prambanan waktu liburan sekolah, liburan Natal, dan lain-lain. Oh, hari ini itu ada info konser Prambanan Jazz ya kalau tidak salah ya. Jadi itu penuh itu parkirannya, parkiran Prambanan penuh. Kita lanjut perjalanan menuju Kalitalang. Oke, barusan saya kontak teman saya, katanya masih ngampiri, hampir-hampiran. Nah, jadi ya begitu, kalau barang-barang itu harus hampir-hampiran, nunggu gitu. Enggak apa-apa, itu nikmatnya barang-barang begitu. Cuman tadi dia bilang kalau bisa malah saya disuruh lurus aja, disuruh duluan, nanti suruh nyari tempat kalau masih ada gitu. Ya oke, enggak masalah. Kita jalan lagi menuju Kalitalang. Teman-teman, jadi kalau sampean itu lewati Prambanan, yang pintu masuk Prambanan itu udah tinggal ke utara. Kalau di map itu tinggal ke utara lurus. Cuman nanti ada sedikit belokan ya teman-teman. Ini belokannya enggak jauh nih. Belokan ke kiri pas di Taman Prambanannya. Nah ini teman-teman, itu ada tulisan Desa Wisata Bugisan. Itu lebih enaknya lewat kiri sedikit ini. Kita belok kiri. Wah, rame tenan dalani. Jadi sebelah kiri ini masih komplek wisata Candi Prambanan ya. Sebelah kanan perkampungan.
Komplek Candi Prambanan memang besar, itu di dalamnya ada beberapa candi. Sebenarnya ya nggak hanya Candi Prambanan saja yang di dalam komplek ini, makanya dinamakan komplek Taman Candi Prambanan. Ada beberapa candi yang ada di dalam sini. Tapi kan biasanya kalau orang wisata hanya berhenti di Candi Prambanan. Sebenarnya kalau mau explore lebih dalam itu masih ada beberapa candi yang ada di kawasan wisata Prambanan itu. Ya, teman-teman, tadi kita belok kiri, kemudian kita belok kanan. Dah. Nah, kalau sudah belok kanan ini tinggal lurus. Ikuti jalur satu ini, kemudian ikuti nanti plang-plang atau papan petunjuk Kalitalang. Karena jalannya itu ada dua, maksudnya gini. Ke arah sini itu ada dua tempat wisata lereng Merapi, yang tiga malahan. Jadi jalur ini menuju 3 tempat wisata lereng Merapi. 1 Kalitalang, 2 Teras Merapi, 3 Kelangon. Semuanya lewat sini tuh. Ya. Enaknya moto camping itu sampai di lokasi camping ground itu kondisinya masih terang. Itu enak. Jadi kita pasang tenda, peralatan dan lain-lain itu masih terang. Tapi ketika saya merencanakan begitu, sampai lokasi biasanya sudah gelap. Kayaknya jarang banget saya masang tenda itu kondisi terang. Kenapa? Setelah tak lihat-lihat, tak pikir-pikir, ngono dipikir ya. Terlalu santai. Jadi perjalanan yang harusnya 1 jam itu kena 2 jam. 2,5 gitu. Ya itu terlalu santai. Di map itu misalnya, ini kan dari rumah saya itu cuma 30 km loh. Paling 1 jam lebih dikit, tapi bisa sampai 2 jam kalau saya. Ya karena nggak bisa, jarang jauh ini, jarang motoran banter ya. Ini 60 aja. Ya nanti kalau agak slow tak banter ke sini. Jalan tol Jogja Solo. Untuk kondisi jalannya besar ini, sampai sini termasuk besar ini teman-teman. Kemudian kondisi jalan ya, relatif halus, tapi ada tambalan-tambalan, bopeng-bopeng ini. Nah ini bopeng-bopeng. Kalau grade-nya 1 sampai 10 ya 7 lah, ya 7, 8. Enggak yang mulus. Jalannya lebar. Lebar itu kalau saya bilang, kalau mobil papasan enggak perlu pelan. Jadi kecepatan biasa masih bisa papasan, itu saya kategorikan lebar ya. Sampai sini masih datar, nanti mungkin pas naik akan saya kasih tahu nanti pas naik. Mas sudah mulai jalan menanjak. Suwun gue bar nyate. Itu sate iki. Tak bungkus satenya nanti buat makan di sana. Enak toh? Ah, camping zaman sekarang itu enak teman-teman. Bungkus, bawa naik, makan. Nah, besok sarapan, jajan, pulang, ngono bae. Digawe penak ya toh. Teman-teman, ternyata tadi saya gambleh itu nganu Mike ini kecer nggak tahu denger apa enggak, besok kita lihat. Pas ngomong terus jebul mic-nya jatuh. Oke, kita laporkan lagi untuk kondisi jalan setelah tadi Pasar Butuh. Kita ambil jalan yang lurus. Nah, kalau ini nilai jalannya saya kasih 9. Hei, mantap. Ini jalan hot mix, lebar, ya kan? Lurus
dan menanjak. Ini tanjakannya nggak ekstrim ya teman-teman, bukan yang tanjakan begini, bukan. Ini tanjakan yang ya tanjakan yang nggak ekstrim tapi panjang. Ini sampai atas akan begini terus teman-teman. Dan dinginnya ademnya wis kroso iki. Hawa-hawa Merapi ini wis kroso. Kiri perkebunan, kanan perkebunan. Yang sesekali ada apa namanya ini, desa, kampung, perkampungan. Nah, jalanan kalau kayak gini enak teman-teman. Ya, kita kecepatan, oke kita tambahin ya, kecepatan 60-an ya. Kalau tadi kan 50-an, kita tambahin 60. Ini jalannya mulus 9 sampai 100 ya. 9 sampai 10. Karena ini nanti enggak ada tembelan-tembelan, enggak ada, ya kan? Rusak enggak. Ini halus banget nih. Nggak tahu ini posisinya masuk ke Klaten apa ke Jogja, saya kurang tahu. Tapi kalau ini Jogja, ya memang kalau Jogja banyak jalannya mulus. Tapi kalau Klaten kemudian jalannya seperti ini, beyo mantap Klaten. Klaten itu terkenal nyun sewu nggih, Pak Bupati. Klaten itu terkenal jalannya rusak Pak Bupati. Bener. Jadi sering buat guyonan tuh kalau Klaten tuh perbatasan, teman-teman yang suka jalan itu untuk guyonannya begini, caranya beda ke jalan Klaten atau Jogja itu gampang karo merem weso. Nek awake dhewe numpak motor merem jalannya halus kuwi Jogja, nek godak-godak kuwi Klaten ngono. Itu kelakar ya Pak, kelakar ya teman-teman, kelakar tuh ya guyonan tapi ya ono sindirane sithik lah gitu. Ini jalannya menyempit ya teman-teman. Tadi lebar, ini menyempit tapi masih tetap lebar ya. Tadi lebar ya kan. Iya gitu. Jembar. Ini menyempit tapi masih kategori lebar. Mergane apa? Karena tadi ini simpangan tidak perlu mengurangi kecepatan ya. Itu truk sama mobil masih bisa jalan biasa. Jalan masih halus, tidak tahu kalau atas bagaimana, nanti kita lihat. Kita nggak pakai map jadi nggak tahu ini sudah berapa persen perjalanan kita. Kayaknya udah lebih dari separuh kayaknya. Dan hawa-hawa dinginnya sudah mulai terasa teman-teman. Hawa-hawa Merapinya sudah mulai terasa, hawa-hawa pegunungannya sudah mulai terasa. Kawan-kawan, teman-teman, ini kenapa ya di Merapi itu kalau biasanya kan di pegunungan itu banyak penginapan, homestay, villa dan lain-lain, apalagi yang dekat kota besar. Tapi kalau di Merapi yang sudah ke atas deh ya, itu kenapa sedikit sekali penginapan, kecuali penginapan yang Nuwun Sewu, penginapan yang rusak-rusak, yang 100 ribuan bawah-bawah itu. Atau kalau hotel kan di bawah, di atas itu nggak ada hotel yang bagus, penginapan yang bagus itu jarang ada. Karena kalau kita punya penginapan di sana, tempat di sana, rumah di sana, itu harus menganggarkan kalau Gunung Merapinya meletus. Jadi harus ada anggaran itu, makanya pada nggak mau di sana investor-investor itu, ya. Jadi kalau kita jalan ke beberapa kali ya, saya jalan ke wisata Merapinya itu banyak bangunan yang nggak terawat karena ya itu sering kena letusan, terus mungkin mau benerin harus ada dana besok 5-10 tahun lagi benerin lagi ya. Kalau Merapi kan sering meletus, termasuk gunung teraktif di Indonesia. Jadi kalau mau invest di sana juga mikir ya teman-teman, ini sudah masuk ke hutan-hutan ya. Sudah bukan hutan sih, perkebunan, tapi saya nyanamkan hutan aja wis. Karena perkebunannya luas dan tidak ada perkampungan. Ya itu udah naik dari yang tadi udah naik terus.
naik mulai dingin. em, Mulai dingin dan jalannya halus. Ini kalau kasih nilai nilai 8 lah, 8 8 ini. 8 boleh ini. Ya, jarang ada tambalan. Tambalannya ada sebelah sini, di sebelah kanan ini. Nih kan, ini kalau ini nggak ada tambalan ini satu. Dikit aja ini pinggir. Tapi kalau kanan, lihat ini banyak tambalan. Ini tambalan, tambalan. Ya, mungkin truk masih ada yang lewat sini mungkin. Tapi ini hawanya udah enak loh teman-teman, udah dingin ini hawanya. Dan sudah masuk ke area perkebunan luas atau hutan. Asik ya, enak ini. Ya, untuk jalan enak ini. Ya, teman-teman, tadi dari Prambanan pokoknya lurus terus, kemudian ini ada pelangnya nih. 2 kilometer Kali Talang wisata Bale Rantai. Oke, kita gas ke sana teman-teman ya. Kita gas ke sana. Oke, ini ada SD. Kemudian ada pelang lagi tulisan Kali Talang. Kalau kanan Mas Renggo itu pulang lagi ke Prambanan. Kita naik ke sana. Kondisi jalan ini di perkampungan, tapi jalannya saya kasih nilai bagus ini teman-teman jalannya. Jalannya 89, 89. Udah bagus nih, ya nggak ada lubang-lubangnya. Ini perkampungan dan dinginnya sudah dinginnya wis rasa banget. Ini nek wong kene wis biasa mungkin. Tapi nek anake dhewe kademen ini kan. Wis adus. Jalannya masih ramah mobil ya, teman-teman. Kalau mau kesini bawa mobil bisa banget ini, bisa banget. Mobilku sedan itu bisa ya, ini rabu. Tapi naiknya sama Kelangan lebih tinggi Kelangan kan? Menurut saya, Kelangan itu ada yang meklek. Kalau ini nggak ada yang meklek, tapi panjang. Kok ucul terus ya anuku ya? Headsetku ya. Cek masang tuh ada lagi tulisan Kali Talang 750 meter. Jadi nggak usah takut tersesat kalau kesini. Setiap pertigaan dikasih tulisan. Cilik-cilik kayak ngopo kayak dan motor kayak. Sekali lagi teman-teman yang mau naik mobil ke sini masih ramah jalannya, ramah mobil. Belum ada tanjakan yang dedel atau belokan yang nyeklek. Nah, kayak teman-teman jalan yang viral yang terlihat Merapi terbelah itu sebelah sini ya. Cuman karena ini ada kabutnya jadi nggak kelihatan teman-teman. Lihat nih, nah itu. Nah itu Merapinya di sana itu teman-teman, kelihatan tuh Merapinya. Kelihatan sedikit. Kalau dari kamera enggak tahu, tapi di sini kelihatan sedikit. Dan kalau cerah itu bagus banget itu. Tuh Merapinya. Kali Talang itu Klaten, bukan Jogja. Bandung. Warning, dilarang parkir. Nah ini kalau cerah bagus nih, besok pagi bagus ini. Kayaknya rame. Ya kan, ini mobil aman ini, masih ramah mobil. Ya, kayaknya akan full.
Nggih. Aduh, pundi Pak? Mriki. Nggih. Nggih, izin ngerekam nggih. Camping Om, pinten bayaripun? Kayaknya enggak ada deh. Motornya kira-kira berapa? Motornya kayaknya 3 berarti. Plus 84. 84, 3 motor, 5 orang. Ya. Oke. Berarti kalau satu motor itu parkirnya satu motor berarti parkir 3.000. Terus kalau camping satu orang 15 jadi 20.000 ya. Enggak 3.000 sama 15 ya. Siap loh. Tapi menengah ketinggian. Bawan. Halo teman-teman semuanya, ini posisi sudah sampai di lokasi dan tenda sudah dipasang teman-teman. Kebetulan malam ini malam minggu dan pas libur sekolah, jadi ramai sekali. Nah, ini saya sampaikan suasana malam hari di camping ground Kalitalang, Klaten. Ini tenda saya, ini punya teman saya 2. Jadi ramai sekali teman-teman, dan banyak anak-anak, malah seperti kayak apa ya, kayak acara pramuka itu ya. Jadi ini saya termasuk di bawah sana masih ada lagi. Kemudian ya ini kanan saya itu juga ada satu rombongan, ini parkir mobil. Oke, kita cek kondisi malam hari ya teman-teman. Dan yang jelas ini ramai sekali, enggak malah kayak pasar. Sebulan yang lalu kan saya dari sini itu sepi, sekarang ramai banget.
pagi, Sanurun. Ya, ini camping ground bagian atas. Ini satu rombongan lagi. Ya, satu rombongan sebelah kiri. Jadi penuh teman-teman. Yang atas itu juga camping ground. Biasanya orang kesini tempatnya yang paling atas ini. Nah, kalau ini sudah penuh depan saya itu, baru ke bawah. Ya, jadi ramai sekali ya teman-teman. Ada yang buat api unggun dan lain. Oke, cukup untuk kondisi malam hari dan gelap juga. Besok untuk pagi hari kita cek kondisinya. Halo, selamat pagi teman-temanku sekalian. Saya sepil kondisi camping ground di Kalitalang saat malam minggu seperti ini teman-teman. Ini tenda saya, nah ini dua ini tenda teman saya ini. Kebanyakan yang kesini itu rombongan ya, rombongan dari luar kota, terus sewa tenda dan peralatan camping lainnya, kemudian mereka bermalam di sini. Ini semuanya rombongan teman-teman, komplit penyewaannya. Jadi kalau nggak punya tenda dan peralatan camping, nggak usah khawatir, langsung gas ke sini saja. Dan ramai sekali anak-anak, tadi malam malah kayak pasar malam saking ramenya. Tempatnya sangat luas. Ini bagian bawah, biasanya tempat favoritnya camping. Kalau pertama kesini dia ke atas sana teman-teman. Ya, seperti ini view camping ground Kalitalang, Klaten. Kamar mandinya ada dua kalau saya lihat di sini. Nah, kalau pagi antri kamar mandi seperti itu, tapi ada dua yang atas juga ada. Masalahnya tadi saya antri itu hanya antri 3 orang, tapi yang antri itu cewek-cewek semua teman-teman. Ya tahu sendirilah, maklum kalau cewek-cewek antri kamar mandi subuh itu udah pada mandi. Keburu untuk foto kayaknya. Jadi kalau subuh-subuh itu saran saya, kalau di camping ground seperti ini yang kondisinya rame, janganlah mandi dulu ya, pipis saja, terus mungkin seperlunya saja dulu. Nanti kalau udah agak siang, jam 7, jam 8, nah, boleh, biar nggak antri banyak. Ya, ini anak-anak semua, jadi buat kawan-kawan teman-teman yang mau kesini bawa anak, bawa keluarga, sangat aman sekali. Oke, camping groundnya sebelah sana teman-teman. Dari atas ya sampai bawah tempat saya tadi full penuh. Oke, sekali lagi nih kondisi camping ground Kalitalang, Klaten, Ngareng, Merapi. Dan Kalitalang ini spesialnya kalau pagi banyak orang trekking teman-teman. Ya itu nanti sekitar jam 6, jam 7 itu banyak yang datang untuk trekking ke sana rutenya. Naik ke atas ya. Kemudian menyusuri tebing-tebing itu. Nah, itu saya tunjukin.
Nah, Merapinya ketutup kabut. Yang atas itu Merapi, terus kalau trekking dia jalan masuk itu, kemudian muter sana. Oke, cukup teman-teman untuk kondisi camping ground di Kalitalang, Klaten. Matur nuwun.